Amsal pasal 30 ayat 15 hingga ayatnya ke-16. Si Linta mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul. Dan bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Kepuasan bukan hal yang mudah untuk merasa puas. Ada terlalu banyak keinginan dalam hati manusia. Pencarian bukan lagi hanya sekedar karena kebutuhan, tetapi karena sebuah keinginan. Charles Spurgeon berkata, Anda berkata, kalau saya punya sedikit lagi, saya pasti sudah sangat puas. Anda membuat kesalahan. Jika Anda tidak puas dengan apa yang Anda miliki, Anda tidak akan puas jika jumlahnya berlipat ganda. Tidak cepat merasa puas memang baik, karena dapat mendorong kita untuk menjadi orang yang bekerja keras, tekun, dan mau berusaha. Namun ketidakpuasan dapat membawa kita kepada sifat tamak. Sifat tamak dapat membuat orang tidak segan-segan untuk merugikan orang lain. Dan tanpa disadari, sebenarnya juga merugikan diri sendiri. Ada sebuah cerita yang menggambarkan kondisi seperti itu. Seekor anjing yang tamak, suatu hari ia berjalan sambil menggigit sepotong daging segar. Ketika menyusuri sungai, ia melihat seekor anjing lain yang juga sedang menggigit sepotong daging tanpa ia tahu bahwa itu adalah bayangannya sendiri. Si anjing menginginkan daging itu juga dan berusaha untuk merebutnya. Akibatnya, daging yang ia gigit pun malah tercebur ke dalam sungai dan ia pun gagal untuk menikmatinya. Amsal pasal 30 ayat 15 hingga 16 menggambarkan ketidakpuasan seperti linta yang terus-menerus menghisap darah. Dunia orang mati atau kematian yang tidak pernah berhenti. Rahim yang mandul yang tidak pernah berhenti mengharapkan anak. Bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tak pernah cukup untuk berhenti membakar. Warren Wiersbe berkata, kepuasan sejati harus datang dari dalam. Anda dan saya tidak dapat mengubah atau mengendalikan dunia di sekitar kita. Namun, kita dapat mengubah dan mengendalikan dunia di dalam diri kita. Setiap manusia mempunyai keinginan, namun tidak semua keinginan manusia adalah yang terbaik. Maka kita perlu seperti yang dikatakan oleh Philip Yancey. Jika Tuhan tidak menginginkan sesuatu untuk saya juga tidak seharusnya menginginkannya. Menghabiskan waktu dalam doa meditatif, mengenal Tuhan, membantu menyelaraskan keinginan saya dengan keinginan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, mari kita mau melakukan seperti yang diajarkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Bersyukur untuk berkat Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menolong kami, agar boleh menjaga hati kami, hati yang boleh senantiasa bersyukur.
di dalam segala tugas, pekerjaan kami, usaha kami. Biarlah kami tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan yang harus kami capai. Sehingga apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.